warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kelas 6 Bilal bin Robbah. Kembali lagi belajar bersama Miss Carmila hari ini. Nah abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya masih dari rumah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Ikutin Miss ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Abang kakak, tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nah, kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, abang kakak, kalau pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang keliling lingkaran, untuk hari ini kita mempelajari tentang luas lingkaran. Nah, luas lingkaran, apa itu luas lingkaran? Nah, abang kakak masih ingat ya, apa itu luas lingkaran? Iya, luas lingkaran itu adalah bagian dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah lingkaran. Nah, seperti ini Miss gambarkan ya. Nah, ini sebuah lingkaran. Maka yang dikatakan dengan luas lingkaran yaitu bagian dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, ini yang Miss arsir, inilah yang dikatakan dengan luas lingkaran. Ya. Oke, nah ada 5 tahapan yang kalian harus lakukan untuk memahami contoh kehidupan sehari-hari tentang luas lingkaran. Nah, kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan atau dikenal dengan istilah 5M ya. Nah, jadi ada beberapa tips untuk dapat menyelesaikan soal matematika. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulis apa yang diketahui, kemudian yang kedua, tulis apa yang ditanya, yang ketiga, tulis cara penyelesaian, yang keempat, lakukan pengecekan kembali, dan yang kelima, tulis kesimpulan jawaban. Nah, itulah tips yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, sekarang kita akan menentukan luas lingkaran atau bagaimana cara mendapatkan rumus luas lingkaran. Nah, dalam kegiatan menalar berikut ini ya. Nah, gambarlah lingkaran pada kertas karton, gunakan jangka, warnailah daerah dalam lingkaran tersebut. Kemudian potonglah lingkaran seperti pada gambar. Nah, berikut ini, inilah lingkaran yang sudah kita potong tadi ya. Ini dia. Nah, kemudian lipat lingkaran sehingga menghasilkan setengah lingkaran. Nah, berikut ini. Nah, inilah lingkaran yang sudah kita lipat menjadi 2 sehingga membentuk menjadi setengah lingkaran ya. Nah, kemudian lipat kembali setengah lingkaran tersebut menjadi 1/4 lingkaran. Nah, berikut ini. Nah, inilah dia lingkaran yang setengah tadi kita lipat menjadi 1/4 lingkaran. Oke. Nah, kemudian untuk ketiga kalinya, lipat 1/4 lingkaran menjadi 1/8 lingkaran. Nah, ini dia yang kita lipat menjadi 1/8. Oke. Nah, terakhir, lipat 1/8 lingkaran menjadi 1/16 lingkaran. Nah, inilah yang dilipat ya, hasil dilipat menjadi 1/16 lingkaran.
ya. Nah, kemudian kembalikan lipatan pada langkah 2 seperti semula. Kemudian potong lingkaran berdasarkan lipatan yang telah dihasilkan. Nah, potongan-potongan tersebut merupakan juring lingkaran. Nah, maka kita akan mendapatkan ya ada 16 juring lingkaran ya. Nah, jadi terdapat 16 juring lingkaran ya. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah tadi lingkaran yang sudah kita lipat menjadi 1/16 lingkaran, maka dia akan membentuk garis-garis seperti ini ya. Terdapat ya bekas lipatan-lipatan tersebut. Nah, ini maka terdapatlah 16 juring lingkaran ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka terdapat 16 juring lingkaran. Nah, kemudian susunlah juring-juring yang dihasilkan. Kemudian potonglah salah satu juring menjadi 2 bagian. Dengan demikian akan membentuk bangun menyerupai persegi panjang. Nah, lingkaran yang sudah kita lipat menjadi 1/16 lingkaran tadi kan sudah kita potong ya. Kemudian terdapatlah 16 juring lingkaran. Nah, potongan-potongan juring lingkaran tersebut kita susun. Nah, maka setelah kita susun, maka dia akan membentuk ya bangun menyerupai persegi panjang seperti ini. Nah, tadi salah satu dari juring lingkaran tersebut kita potong menjadi 2 bagian. Nah, inilah yang kita potong menjadi 2 bagian. Bentar ya. Nah, ini yang kita potong menjadi 2 bagian. Nah, bagian yang kita potong kita letakkan di sisi kanan. Nah, ini dia. Maka akan menyerupai bangun persegi panjang. Nah, perhatikan langkah keempat, bangun yang dihasilkan menyerupai persegi panjang. Jadi, luas lingkaran yang dimaksud sama dengan luas persegi panjang. Nah, kita ketahui bahwasanya rumus luas persegi panjang itu adalah ya luas persegi panjang. Luas itu adalah panjang dikali lebar ya. Nah, di mana panjangnya mendekati PR atau keliling setengah lingkaran dan lebarnya adalah R. Nah, ini dia ya. Bagian bawah ini yang kita sebut dengan panjang ya, yaitu PR. Kemudian yang bagian samping ya, sisi samping ini disebut dengan lebar atau sama dengan R ya. Dengan demikian maka diperoleh luas lingkaran sebagai berikut ya. Ini hapus dulu. Nah, ini tadi ini adalah lebar ya, sama dengan R. Luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Luas lingkaran sama dengan panjang kali lebar. Nah, luas lingkaran sama dengan PR dikali R. Jadi, luas lingkaran sama dengan PR kuadrat ya. Jadi, kita perolehlah luas lingkaran itu menjadi PR kuadrat atau PR pangkat 2 ya. Nah, tahukah kalian
Ya, perlu diingat bahwa luas lingkaran dirumuskan dengan luas sama dengan pi r kuadrat. Nah, dengan keterangan L adalah daerah luas lingkaran, R adalah panjang jari-jari lingkaran, dan pi adalah, nah nilai pi ini ada 3,14 atau 22/7. Nah, abang kakak, Miss ingatkan kembali ya, untuk pi 3,14 itu adalah untuk bilangan yang bukan kelipatan 7. Sedangkan pi 22/7 kita gunakan untuk jari-jari yang merupakan bilangan kelipatan 7. Misalnya 7, 14, 21. Nah, maka kita menggunakan pi 22/7. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya, pembahasan. Nah, perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Nah, ini merupakan tutup tutup toples. Meli akan membeli tutup toples seperti gambar 2.9. Nah, Meli menghiasnya dengan kain. Sebelum menghias tutup tersebut, Meli harus menentukan garis tengah terlebih dahulu. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk menghiasnya? Diameter tutup toples tersebut adalah 28 cm. Dapatkah kamu membantu Meli menentukan kain yang dibutuhkan? Nah, tadi diketahui bahwasanya garis tengahnya atau diameternya itu adalah 28 cm ya. Nah, ingat. Nah, diameter, nah itu yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Jadi kita ketahui di sini diameternya adalah 28 cm. Maka kita akan cari berapa kain yang dibutuhkan oleh Meli. Nah, tutup tempat makanan merupakan lingkaran yang tadi diameternya adalah 28 cm. Jadi kamu dapat membantu untuk menghitung kain yang dibutuhkan. Nah, kita akan hitung caranya sebagai berikut. Nah, jika diameter lingkaran adalah 28 cm, maka kita akan tentukan terlebih dahulu jari-jarinya. Nah, jari-jari itu adalah R ya. Nah, R sama dengan setengah kali diameter ya, atau jari-jari itu adalah diameter per 2 ya. Nah, kita ketahui tadi bahwasanya diameternya adalah 28 dibagi 2, maka dapat 14 ya. Nah, atau sama dengan setengah kali 28 sama dengan 14. Nah, kemudian kita masukkan rumus luas lingkaran ya. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat ya. Ini dia pi r kuadrat. Nah, luas sama dengan 22/7. Nah, kenapa kita menggunakan pi 22/7? Karena jari-jarinya adalah 14. Nah, 14 ini merupakan bilangan kelipatan 7. Maka kita gunakan pi 22/7. Jadi luas lingkaran sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Nah, ingat abang kakak ya, 14 kuadrat atau sama juga dengan 14 pangkat 2. Nah, apabila bilangan pangkat 2, maka bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut ya. Jadi kalau 14 kuadrat berarti 14 dikali dengan 14, bukan 14 dikali 2 ya. Diingat ya abang kakak. Jadi kalau bilangan yang dipangkatkan 2 berarti dia dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Nah, luas lingkaran 22/7 dikali 196. Nah, 196 ini adalah hasil dari 14 dikali 14 ya. 14 dikali 14, hasilnya adalah 196. Nah, maka luas lingkaran adalah 4312/7 ya, dibagi 7, nah sama dengan 616. Maka luas lingkaran adalah
lah 616. Jadi kain yang dibutuhkan adalah 616 cm persegi. Nah, Abang Kakak kita bisa menggunakan cara lain ya, bisa kita sederhanakan, dimana tadi jari-jarinya adalah 14, maka kita menghitung dengan cara yang lain ya. Luas sama dengan 22, bentar ya, ulangin, 22/7, atau ganti di sini saja ya. Luas sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14. Nah, 7 dan 14 ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 7, ini hasilnya 1 dan di sini hasilnya 2. Maka kita peroleh luasnya yaitu 22 dikali 2 dikali 14. Ya, maka hasilnya 22 dikali 2 sama dengan 44 dikali 14. Maka hasilnya adalah 616. Disulangi ya. 616. Nah, hasilnya sama ya, Abang Kakak. Jadi bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Kalau dia bilangan yang kelipatan 7, maka kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 7. Jadi di sini 14-nya kita bagi 7 sama dengan 2. Nah, bisa juga dengan cara yang pertama ya, jari-jarinya kita kalikan terlebih dahulu ya, Abang Kakak. Jadi Abang Kakak bisa memilih menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, sekarang latihan untuk Abang Kakak. Nah, perhatikan, Meli memiliki benda lain berbentuk lingkaran. Diameter benda tersebut 21 cm. Meli ingin menutup benda tersebut dengan kain. Nah, berapakah kain yang dibutuhkan oleh Meli? Nah, di sini diketahui adalah diameternya, berarti Abang Kakak harus mencari terlebih dahulu berapa jari-jari daripada lingkaran tersebut. Nah, Miss ingatkan kembali ya, apabila jari-jarinya merupakan bilangan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Nah, apabila bukan bilangan yang kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Nah, silahkan dikerjakan latihannya. Jangan lupa dikirim melalui WA Miss. Itulah pelajaran kita hari ini. Kembali untuk tetap semangat belajarnya dari rumah, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan melaksanakan ibadah hariannya. Jangan lupa latihan-latihannya dikerjakan dan dikirimkan melalui WA Miss. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita ketemu lagi di materi